Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita para wali yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam lindungannya dan mendapatkan keberkahan hidup serta maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Cerita para wali akan berkisah tentang Sayyidah Nafisah menggali kuburnya sendiri. Pernah suatu ketika karena melihat semakin banyak orang yang mendatangi Sayyidah Nafisah untuk meminta doa dan berkahnya agar semua keinginannya terkabul, suaminya ingin membawanya pulang ke Hijaz, Madinah. Namun Sayyidah Nafisah menolak ajakan itu. Sayyidah Nafisah berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu baginda Rasul." Ia berkata, "Jangan pergi dari Mesir karena Allah akan mewafatkanmu di sana." Karena mengetahui isyarat tersebut, kemudian Sayyidah Nafisah menggali kuburnya sendiri dan menirakatinya dengan khataman Al-Quran ribuan kali. Sebagian riwayatnya menyatakan sampai 1900 kali. Sebagian lain menyatakan 2000 kali. Sebagian lain menyatakan 6000 kali. Yang pasti Sayyidah Nafisah turun ke dalam lubang makam yang digalinya ketika siang dan malam untuk membaca Al-Quran dan sholat di sana. Menurut Syekh Muwafiquddin, Sayyidah Nafisah mulai sakit pada Rajab 208 Hijriah. Di sela-sela sakitnya, ia mengirim surat kepada suaminya yang sedang berada di Madinah. Ia meminta suaminya pulang ke Mesir. Rasa sakit Sayyidah Nafisah semakin bertambah parah pada Ramadan. Para dokter pun datang melihat kondisinya. Mereka memberi saran agar Sayyidah Nafisah membatalkan puasanya agar tubuhnya kuat dan kembali sehat. Namun beliau menolaknya dengan keras. Na'udzubillah. "Selama 30 tahun aku berdoa agar aku wafat dalam keadaan berpuasa dan sekarang kalian datang menyuruhku membatalkan." Sakitnya semakin hari semakin parah. Sampai pertengahan Ramadan setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i, Sayyidah Nafisah menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum wafat, beliau membaca surat Al-An'am mulai awal sampai tepat pada ayat yang artinya, "Katakanlah Muhammad milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya." Tepat saat sampai pada ayat itulah Sayyidah Nafisah wafat. Begitulah nasib-nasib orang mulia di sisi Allah. Ia wafat dalam keadaan membaca Al-Quran sebagaimana tercermin ketika hidupnya yang sangat mencintai Al-Quran. Karenanya Allah mewafatkannya dalam keadaan membaca Al-Quran dan tepat pada ayat yang sangat luhur dan mulia, ayat yang menjadi tanda-tanda husnul khotimah. Sebelum wafat, Sayyidah Nafisah berwasiat agar suaminya yang mengurus jenazahnya. Awalnya suaminya ingin agar jasad istrinya dimakamkan di Baqi bersama keluarganya. Ia datang membawa peti untuk membawa jenazahnya. Namun masyarakat Mesir keberatan. Mereka meminta agar jenazah Sayyidah Nafisah tetap dimakamkan di Mesir. Kemudian penduduk Mesir melapor kepada penguasa setempat agar mau memujuk suaminya meluluskan permintaan masyarakat Mesir. Sang penguasa lalu bergegas mendatangi suaminya dan berkata, "Demi Allah, jangan larang kami untuk melihat makam Sayyidah Nafisah. Dulu sewaktu masih hidup, ketika tertimpa musibah atau sedang punya hajat, kami datang ke rumahnya meminta doa. Maka tinggalkanlah jenazahnya di sini, sehingga jika kita punya hajat,
bisa kita bertawasul dan berdoa kepada Allah di samping makamnya. Subhanallah, sungguh besar karomah yang dimiliki para kekasih Allah. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.